Apa mungkin pangeran sudah bertunangan sama Putri tanpa kasih tahu saya? Jangan-jangan pangeran memang sengaja menyembunyikan pertunangannya. Karena tahu saya nggak akan menyetujuinya. Halo, kamu masih istirahat di rumah kan, Pangeran? Halo, Oma. Iya, kebetulan saya lagi nggak di rumah, Oma. Saya lagi jalan sama Putri sebentar. Karena hari ini Putri... Kamu kan belum pulih betul, Pangeran. Kenapa kamu maksain diri untuk keluar rumah? Apa Putri yang memaksa kamu harus nemuin dia? Sama sekali enggak kok, Oma. Lebih baik sekarang kamu pulang ke rumah. Oma nggak mau kamu kecapean dan malah drop lagi. Saya nggak apa-apa kok, Oma. Tolong dengerin Oma. Kenapa Pangeran harus jauh-jauh buat teleponan sama Oma? Apa dia nggak mau gue dengar pembicaraan dia sama Oma? Kayaknya bener ada yang disembunyiin Pangeran soal Oma. Aku pengen banget nanya langsung. Tapi aku nggak mau Pangeran malah jadi tertekan. Aku sabar aja deh sampai Pangeran siap cerita sendiri ke aku. Pangeran, kita bisa makan siang hari ini? Apa? Makan siang bareng Oma? Ya udah, Oma. Nanti saya kabarin ke Oma lagi ya. Baik. Ada masalah? Enggak, sayang. Tadi Oma nelpon mau ngajakin kita berdua makan siang. Kalau Oma mau ngajakin makan siang, harusnya kamu seneng dong. Bukannya malah bingung kayak gini. Lagian aku mau kok makan siang sama Oma sama kamu. Nanti aku tinggal kabarin ibu sama mama dan aku yakin mereka nggak apa-apa kok, nggak akan keberatan kalau kita makan dulu sama Oma. Semoga semuanya baik-baik aja. Kayaknya Pangeran masih khawatirin hal yang sama. Aku jadi makin penasaran. Tadi kamu mau ngomong sesuatu kan? Tapi nggak jadi karena tiba-tiba mama nelpon terus gantian Oma juga nelpon. Iya, sayang. Jadi kamu mau ngomong apa? Tadi saya mau bilang sama kamu kalau... Kamu kenapa? Sayang, kita ngomonginnya nanti aja ya. Soalnya saya tiba-tiba langsung ngedrop lagi nih, kurang enak badan. Kamu pusing ya? Iya, sayang. Saya pingin langsung istirahat, tapi saya anterin kamu pulang. Jadi nanti saya bilang ke Oma kalau makan siangnya ditunda dulu ya. Tunggu saya beneran udah fit. Ya udah kalau gitu nggak usah anterin aku pulang ya. Nanti kamu makin pusing lagi. Nggak apa-apa, sayang. Kan udah dikit lagi nyampe, masih bisa kok. Ya udah kalau gitu aku tetap telepon Maura ya supaya dia nyamperin ke rumah. Aku nggak mau kamu nyetir sendiri, aku nggak mau ambil resiko. Aku telepon Maura ya. Kok Putri lama banget ya, Lim? Saya tuh udah gak sabar, tau gak sih? Coba, Lim, kamu cek lagi di lobi. Aduh, Bu. Saya tuh udah bolak-balik lobi, udah naik turun, badan saya itu udah pegel, Bu. Tetep aja non Putri belum dateng. Bisa gak sih? Kalau disuruh itu gak usah pakai komentar. Mau gak terima gaji? Galak bener. Mama pikir kamu gak dateng, Put. Mama udah nunggu. Maaf Bu, saya mau ngantar paket online shop buat Pak Salim. Sudah 3 hari belum diambil-ambil. Salim. Iya. Maaf, saya lupa. Makasih ya, Pak ya. Iya Pak. Ini skincare mahal loh. Saya permisi ya Pak, Bu. Iya.
Ngapain sih kamu pakai skincare segala? Wah, Bu, biar saya bisa lebih glowing, Bu. Sama kayak artis-artis Korea. Kali aja kalau saya glowing, Ibu makin sayang. Jijik tau gak? Udah jam segini loh. Putri kok gak datang juga ya? Padahal kan tadi dia udah setuju kalau mau nginep di rumah ini malam ini. Sayang, nggak apa-apa, kamu pulang aja ya. Istirahat aja langsung. Lagi pula nanti Pak Regar sama Maura juga mau kesini. Mereka sampai, kan aku ada temennya. Jadi kamu bisa pulang. Nggak apa-apa sayang. Saya mau ngeliat kamu pamitan dulu sama ibu. Are you okay, Prince? Maura, maafin saya ya. Tadi saya nggak sempat bilang ke kamu kalau saya pinjem mobil kamu. Saya cuma mau ngajakin Putri jalan-jalan sebentar kok. Pangeran, harusnya kamu ngomong dong sama saya. Kalau tahu kamu mau pergi sama Putri, kan bisa saya yang nyetir. I agree to it. Prince, perlu saya bantu masuk ke mobil? Nggak apa-apa Pak Regar, saya bisa kok. Iya udah sayang, kalau gitu saya balik dulu ya. Hati-hati ya, kalau udah sampai rumah kabarin aku. Iya sayang. Put, Maaf banget ngerepotin, saya boleh numpang ke toilet? boleh? Aku anterin ya. Makasih ya. Toiletnya di sana, nanti di sebelah kanan. Put, saya mau ngomong sama kamu soal Pangeran dan Oma. Oke, kenapa? Gini, kalau kamu ngerasa Pangeran itu agak sedikit berubah sikapnya, kamu nggak boleh berpikir negatif ya. Kamu harus terus berpikir positif. Begitupun juga tentang Oma. Kamu tenang aja. Saya akan terus dukung Pangeran karena dia nggak akan bisa hidup tanpa cinta kamu. Sebenarnya aku sama Pangeran sih baik-baik aja ya. Cuman aku jadi penasaran sekarang. Apa ada masalah yang aku belum tahu? Kalau aku bahas soal Oma, pasti masalah ini jadi makin panjang. Emangnya Oma kenapa ya? Aku jadi makin bingung. Maura? Enggak, maksudnya saya cuma pengen kamu berpikir positif terus aja. Putri? Sayang? Ibu senang banget kamu udah sehat. Makasih ya, Bu. Aku yakin semuanya juga karena doa Ibu kan? Iya sayang. Tadi Tante Lisa itu telepon ibu. Katanya pulang dari rumah sakit, kamu mau langsung ke apartemennya. Tapi ibu senang ternyata kamu lebih milih ke sini sayang. Aku harus bilang apa ke Ibu? Padahal tadinya aku mau pamitan. Tapi pas aku ngeliat Ibu seneng banget kayak gitu, aku jadi nggak tega buat pamit ke Ibu. Ini maksudnya apa? Aku nggak nyangka loh kamu tega ngelakuin itu ke aku. Aku udah coba terima kamu balik. Tapi apa coba balasan kamu? Kamu malah deket sama cewek lain. Gue nggak bisa berhenti mikirin Mel. Oh iya, Pak. Sorry.
Ini bunganya tolong kamu bawa ke ruangan saya, simpan di laci. Baik, Pak. Oke. Woi, Kak. di kantor malah ngelamun, fokus dong. Iya, sorry. Dari mana lo? Gue tadi habis makan siang sama Citra. Oke. Lu ngapain sendirian di sini? Apes gua. Gue barusan kena jebakan Batman. Maksud lo? Nah, ternyata diem-diem ada yang motoin gua. Dan entah gimana caranya foto itu nyampe ke Mel. Jadi maksudnya si Mel itu salah paham sama lo? Aduh, Mel bisa-bisanya kejebak. Lo tau gak, padahal tuh ya hari ini gue udah nyiapin semuanya. Gue udah niat buat nyerprisein dia. Kalau kan tahu tadi gue mesen bunga. Tetep aja dia marah, dia gak mau terima bunga dari gue. Aduh, Mel. Ratu penjebak, kejebak juga. Tak, tunggu. Tapi gue penasaran. Siapa ya orang yang berani ngerjain gue kayak gini? Ya, kalau bukan Maura siapa lagi, Tante? Lu yakin itu Maura? Hah? Ya, sorry kalau gue udah nuduh sembarangan tentang Maura. Cuma kan selama ini lu tahu sendiri kan, siapa yang mepet-mepetin lu terus. Nih, lu bayangin, Maura itu rela ngelakuin apapun demi siapa? Demi elu, ya kan? Dia tuh rela bawa elu ke villa, nyulik elu dengan alasan apa? Biar semua pengobatannya itu berjalan dengan lancar. Gak menutup kemungkinan juga, emang Maura lah orang yang udah ngejebak lu. Percaya gue. Apa bener Maura yang udah ngelakuin ini semua?